Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi untuk mata kuliah pilihan linguistik transdisipliner blok pertama psikolinguistik untuk sesi kedua. Sebagaimana kita sudah lihat ya di silabus, kita akan membahas pemahaman pada sesi ini. Saya mengambil perspektif dari pemahaman kalimat ya, teman-teman ya, sebagai semacam titik awalnya begitu ya. Tapi nanti di dalam pembahasannya kita juga akan menyinggung ya tentang kata. Ya, jadi ini adalah satuan yang dua satuan ya, kalimat dan kata yang sudah kita bahas ya di sesi minggu lalu ya, sesi pertama. Yang akan muncul lagi ya, kata, kalimat ya, akan muncul lagi di materi-materi selanjutnya. Baik, pemahaman kalimat ya, mari kita mulai. Ini saya mengambil dari buku dari Paul Warren ya, bab 10, judulnya Introducing Psycholinguistics ya. Jadi silakan dicari bukunya ya, dibaca dulu ya untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh dan juga untuk menyiapkan nantinya untuk satu paragraf ya yang teman-teman perlu kumpulkan ya, satu paragraf kesan, pengalaman ya atau pertanyaan dan sebagainya tentang materi pemahaman ini. Nah, di sini saya ingin mulai dengan kalimat ini ya, teman-teman ya. Contohnya kebanyakan bahasa Inggris ya di bab 10 ya dari Warren tadi. The horse raced past the barn, fell. Nah, di sini dikatakan di dalam literatur ya bahwa ketika orang mendengar kalimat seperti ini atau membaca kalimat seperti ini, mereka mengalami garden path. Ya, mengalami garden path. Garden path itu apa? Garden path itu adalah kebingungan. Ya, kebingungan ini kalimatnya maknanya apa? Maksudnya apa? Begitu. Ya, kenapa bisa begitu? Karena awalnya orang ya, misalnya nih ya, salah satu dari interpretasi yang garden path tadi, the horse raced. Ya, raced dianggap sebagai verba ya. Jadi kuda dipacu begitu ya, dipacu. Jadi nomina atau subjeknya adalah the horse, lalu verbanya adalah raced. Dipacu melewati kandang begitu ya. Nah, tapi kalau artinya begitu ya, maknanya demikian, comprehensionnya demikian, orang akan kemudian bingung ya ketika mencapai kata fell ini. Loh, kan tadi sudah ada verbanya, sudah ada raised ya, kenapa kemudian ada verba lagi. Nah, ketika terjadi kebingungan itu ya yang tadi disebut sebagai garden path, orang kembali ya melihat kata-kata yang sebelumnya begitu untuk bisa mendapatkan artinya sebenarnya apa. Nah, di sini sebetulnya ya salah satu interpretasi yang cukup tidak menyebabkan garden path begitu ya, bisa dibaca di bukunya atau di unitnya, di babnya. Sebetulnya interpretasi yang lebih baik ya adalah raised ini merupakan keterangan ya, semacam keterangan. Jadi kuda yang gitu ya, kuda yang dipacu melewati kandang
Ya, jadi ini adalah adjective clause begitu ya, atau reduced adjective clause ya kalau kita bicara grammarnya yang lebih tepat ya. Tapi intinya semacam keterangan tadi gitu ya, yang. Nah, baru verba utamanya atau predikatnya adalah fell. Ya, jadi intinya adalah kuda itu gitu ya jatuh. Nah, intinya itu. Nah, ini adalah semacam tambahan ya, raised past the barn. Nah, itu terjadi setelah mengalami garden path ya. Orang lihat lagi, oh ternyata raised past the barn itu sebetulnya adalah informasi tambahan begitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Kenapa kita berpikir pemrosesan kita itu apa namanya, raised itu verbanya atau predikatnya begitu ya. Kenapa kita potong-potong, kita kelompokkan seperti tadi ya. Nah, itu adalah kerjaannya parser ya. Itu adalah yang dilakukan oleh parser. Nah, jadi parser itu dia mengelompokkan kata-kata yang kita dengar ya. Jadi subjek, predikat, objek misalnya ya. Oh, itu jadi satu begitu, dikelompokkan sama dia ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kata-kata itu tidak seperti butiran-butiran mote-mote di gelang atau kalung ya misalnya. Jadi apa namanya, cuma apa semacam berkumpul atau terjalin seperti itu saja ya, satu di sebelah yang satu lagi, lalu sebelahnya ada lagi ya, tanpa ada struktur. Tidak seperti itu ya, tapi ada struktur. Nah, struktur itu dalam bab yang kita lihat ya, ini adalah kerjaannya dari parser ya. Jadi ada sesuatu di benak kita yang disebut parser gitu ya, yang mengelompokkan kata-kata yang kita dengar atau kita baca ya ke dalam kelompok-kelompok struktural ya. Nah, ketika parser ini melakukan pekerjaannya ya, seperti tadi kalimat mencoba memahami kalimat yang tadi di slide sebelumnya gitu ya, dia melakukan yang namanya strategi parsing ya. Jadi ada strateginya, ada cara-cara yang dikerjakan ya oleh parser ini. Itu sudah ditemukan oleh para ahli psikolinguistik. Nah, strategi yang cukup sering diajukan dan sudah dibuktikan ya adalah dua ini. Satu adalah late closure, satu lagi adalah minimal attachment. Ya, jadi ketika kita memproses kalimat-kalimat, parser kita melakukan dua strategi ini. Nah, strategi ini sebetulnya apa? Ya, kita lihat ini saya ambil dari buku yang bab yang tadi ya, dari bukunya Warren. Silakan bisa dicari. Ini saya copy paste saja. Ya, ada definisinya di situ. Ya, jadi late closure itu mengatakan when possible attach material into the clause or phrase currently being processed. Ya, jadi strategi late closure itu adalah ketika ada kata-kata begitu ya, ketika kita ketemu kata-kata sejauh mungkin kata-kata ini ikut kepada ya, menjadi bagian dari klausa atau frasa yang sedang diproses. Ya, jadi misalnya ada subjek, predikat, lalu ketemu dengan kata benda misalnya. Nah, kata benda ini attached kepada itu ya, kepada subjek dan predikat. Ya, jadi SPO begitu. Ya, dia satu kesatuan. Ya, jadi late closure ini
membuat kita mempunyai kecenderungan untuk melakukan itu, ya. Jadi kalau ada nominal setelah verba, oke, berarti ini adalah objek dari verba yang sebelumnya, misalnya, ya, late closure. Lalu yang kedua, strategi kedua adalah minimal attachment, artinya, ya, definisinya adalah attach incoming material into the phrase marker being constructed using the fewest possible notes consistent with the well-formatted rules of the language under consideration. Ya, jadi intinya ini, using the fewest possible notes. Ya, jadi misalnya tadi the horse raced past the barn fell, ya, kembali ke contoh kalimat kita. Nah, jadi parser di awalnya dia tidak berpikir bahwa raised ini adalah sebuah klausa yang lain begitu, ya. Karena kalau dia dari awal sudah berpikir bahwa klausanya kemudian ada dua, ya. Satu adalah klausa yang utama, the horse fell. Dua adalah klausa yang tambahan begitu ya, yang keterangan tadi. Kuda yang mana? Raced past the barn, ya, kan jadi ada dua tuh. Nah, dua ini berarti tidak fewest possible notes, ya, karena yang fewest possible notes itu satu, begitu ya. Makanya kemudian karena kita berpikir atau si parsernya tadi cenderung berpikir ini, coba cari yang lebih sederhana, ya, coba cari yang lebih sedikit begitu. Nah, dia kemudian berpikir bahwa cuma satu nih, gitu ya. Ini cuma cuma kalimat sederhana begitu, ya, bukan kalimat yang dua klausa, begitu ya. Tapi ternyata ketika dilakukan minimal attachment strategy ini, ya, ternyata bingung ya ketika ketemu dengan kata fail. Nah, berarti ada sesuatu nih dengan minimal attachment, balik lagi, ya. Jadi ternyata memang ini bukan cuma satu klausa tapi dua begitu, ya. Tapi awalnya parser punya kecenderungan melaksanakan strategi ini, ya, late closure dan minimal attachment. Kemudian kita lihat lagi. Nah, buktinya apa begitu ya? Buktinya apa buktinya orang mengalami garden path? Ya, buktinya salah satunya adalah dari data yang didapatkan dari eksperimen eye tracking. Ya, eye tracking sendiri ada sedikit dijelaskan di bab yang ini, ya, yang dari Warren. Tapi teman-teman kalau ingin lebih mendalam, silakan bisa lihat di internet, ya, banyak website begitu ya. Barangkali website juga yang menjual produk-produk eye trackers, ya, barangkali bisa ketemu dengan yang demikian. Silakan untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh, ya, lebih banyak dan sebagainya. Nah, secara sederhana eye tracking itu adalah atau eksperimen eye tracking adalah ketika peserta penelitian itu gerakan matanya ditelusuri, ya, atau diikuti oleh alat, begitu ya, alat yang kemudian disambungkan dengan komputer, ya, yang salah satunya, ya, mendapatkan atau mendata kecepatan, ya, reaction time, ya, atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan ketika membaca, ya, biasanya kalau yang ini membaca, ya, setahu saya. Dan kemudian juga gerakannya, ya, apakah ke kiri atau ke kanan, lalu berapa milidetik yang dibutuhkan dan sebagainya, ya. Jadi alat ini bisa mengikuti gerakan mata dan kemudian disambungkan kepada
komputer begitu. Nah, eksperimen seperti ini hasilnya menunjukkan bahwa memang terjadi garden path ya, seperti yang tadi sudah kita bahas. Dan ketika terjadi garden path, orang kemudian ketika membaca ya, ketika stimulusnya adalah tulisan, dia kembali ke arah kiri ya, dia ke awal begitu ya, kalimat-kalimat yang bermasalah tadi balik lagi dibaca, subjeknya apa, verbanya apa, dan sebagainya. Nah, jadi ada bukti ya dari hasil eksperimen eye tracking ini bahwa memang dalam proses pemahaman kalimat, parser itu melakukan strategi tadi ya, late closure dan minimal attachment. Baik. Nah, tadi kita sudah lihat ya kalimat yang membingungkan ya. Nah, pertanyaan yang bisa kita ajukan kemudian ya, pertanyaan selanjutnya bagaimana misalnya nih kita ketemu dengan kata yang ambigu ya, kata yang taksa. Ini parser kemudian melakukan apa ya untuk bisa sampai kepada pemahaman yang sesuai. Nah, kata yang taksa contohnya misalnya di sini walk ya, kata walk dia bisa merupakan nomina tapi juga bisa merupakan verba ya. Jadi betul-betul tulisannya sama, ucapannya sama begitu ya. Nah, bagaimana nih parser ya ketika dia menemukan ini nomina atau verba, apakah ada strateginya dan sebagainya ya. Coba kita lihat ya apa proses yang terjadi. Nah, dikatakan oleh Warren bahwa proses yang terjadi adalah dua ini ya, di slide ini kita lihat. Prosesor menunda penambahan kata ke dalam struktur yang ada, ya, menunda penambahan kata ke dalam struktur yang ada, jadi ditunda dulu ya, jadi tidak memutuskan ini walk itu verba atau nomina, gitu ya, jangan dulu, tunggu dulu. Nah, tapi keputusannya kapan? Ya, ditunda sampai ada kata yang mengklarifikasi, aduh maaf ada typo ya, mengklarifikasi ya, K-nya harusnya atau S-nya ya harusnya tidak ada, mengklarifikasi. Ya maaf, ada kata yang mengklarifikasi kelas kata yang taksa. Ya, jadi ada kata selanjutnya yang menunjukkan atau memberikan informasi, oh ini sebelumnya dia adalah verba, si walk ini, atau dia adalah nomina, gitu ya. Ini juga ada ada dukungan data ya dari eksperimen ya, bisa dibaca di bab 10 dari Warren. Nah, tapi ada juga eksperimen-eksperimen atau penelitian-penelitian yang lain yang menemukan ini ya, yang kedua. Jadi parser atau prosesor itu membangun beberapa struktur secara paralel ya. Jadi diingat begitu ya, diingat oleh parser, oh ini bisa walk, walk ini bisa nomina, walk ini bisa verba ya. Jadi secara paralel dua itu representasinya aktif ya di benak kita secara paralel. Dan pemilihan salah satunya ya bergantung kepada beberapa hal, misalnya frekuensi kata yang taksa. Ya, frekuensi ini maksudnya adalah seberapa sering di dalam sistem penutur yang bersangkutan ya, si A, si B, si C begitu ya, orang ini ya seberapa sering walk misalnya itu muncul sebagai verba atau muncul sebagai nomina ya dalam keseharian dia, dalam kalimat-kalimat yang diucapkan, dalam kalimat-kalimat yang disimak dan sebagainya. Nah, frekuensinya maksudnya seperti itu. Nah, jadi di sini beda ya, hipotesisnya berbeda, penjelasannya berbeda ya. Nah, sekarang tinggal yang mana yang mau kita
kita lebih cenderung kepada yang mana ya, silakan teman-teman bisa melihat penelitian-penelitian atau publikasi-publikasi yang disebutkan di bab 10 ya, dibaca secara lebih mendalam. Karena di babnya kan hanya informasi umum ya. Ya, tapi intinya ini ya, bahwa ada dua proses, ada dua jawaban ya ketika kita memproses kata yang taksa di dalam kalimat. Nah, sekarang pertanyaan yang lain ya, yang juga sudah muncul di literatur dan sudah dijawab adalah semacam kekhawatiran begitu ya. Bagaimana kalau kita melihat bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris? Ya, karena penelitian psikolinguistik ya sampai saat ini memang masih kebanyakan dilakukan untuk bahasa Inggris ya. Bagaimana dengan bahasa-bahasa yang lain? Bisa jadi kan berbeda ya, beda atau sama misalnya. Ya, kita bisa bertanya seperti itu ya. Jadi jangan berhenti untuk kritis begitu ya. Kita tanya, oke, bahasa Inggris tadi seperti itu ya strategi parsingnya. Nah, kalau bahasa lain bagaimana? Nah, satu atau beberapa penelitian yang dibahas ya di bagian ini ya di bab 10 adalah satu penelitian yang atau beberapa penelitian yang melihat beberapa bahasa lain ya selain bahasa Inggris. Nah, misalnya di sini ada bahasa Jerman dan bahasa Italia ya dibandingkan dengan bahasa Inggris ya. Penutur-penuturnya bagaimana melakukan pemahaman begitu. Nah, ternyata kesimpulan besarnya adalah ini ya, kunci pemerolehan strategi pemahaman kalimat ya adalah keandalan petunjuk-petunjuk yang dipakai ya yang ada di dalam bahasa yang bersangkutan. Jadi misalnya di bahasa Italia ya, ini nih bisa diandalkan nih agreement antara nomina dan verba. Ya, jadi secara mungkin kalau kita ingat misalnya belajar bahasa Inggris ya, ketika misalnya dalam present simple ya kata kerja yang mengikuti he she it itu ada s-nya misalnya ya itu yang namanya agreement jadi subjek tertentu kemudian verbanya ya akhirannya atau imbuhannya itu juga tertentu ya jadi semacam berpasangan ya yang bisa yang sangat reliable ya sangat andal. Nah, kalau di bahasa Italia ini cukup konsisten, cukup handal ya sehingga bisa dipakai ya untuk strategi pemahaman. Tapi kalau di bahasa Inggris penanda seperti ini kan tidak tidak kaya ya karena memang morfologi bahasa Inggris dibanding bahasa Italia dia lebih tidak beragam. Nah, untuk bahasa Inggris ya dikatakan tidak saya sebutkan di sini tapi bisa dilihat di bukunya dikatakan bahwa keandalan atau petunjuk yang handal yang dipakai oleh penutur itu adalah yang berupa word order ya urutan kata ya karena memang urutan kata bahasa Inggris itu konsisten ya lebih konsisten dibanding agreement antara nomina dan verba. Nah jadi beda ya bisa berbeda di antara bahasa-bahasa ya ketika kita melakukan penelitian lintas linguistik ya sehingga bisa kita kemudian ambil kesimpulan yang menarik ya, misalnya seperti ini. Oke, sampai situ. Nah, ini juga menarik ya pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan struktur sintaksis yang taksa? Ya, jadi ketika kita mencoba memahami kalimat-kalimat yang
kalau kita kaitkan struktur sintaksisnya dengan struktur sintaksis yang lain, lalu ada alternatifnya begitu, lalu kita bisa punya dua makna yang berbeda ya. Taksa kan seperti itu ya, artinya bisa lebih dari satu. Nah, ini kaitannya dengan struktur sintaksis. Misalnya di sini ada ini ya, who had the accident ya, yang mengalami kecelakaan. Nah, awalnya kita baca the journalist interviewed the daughter of the colonel who had the accident. Ya, jadi ini who had the accident ini kan adjective clause ya, dia menerangkan kata, benda atau nomina. Nah, pertanyaannya ya, ketaksaannya ini adalah dia menerangkan yang mana? Menerangkan the daughter atau menerangkan the colonel. Jadi yang mengalami kecelakaan tuh yang mana ya? Yang nomina yang duluan ya the daughter atau nomina yang belakangan the colonel. Ya, karena bisa beda ya anaknya yang kecelakaan atau ayahnya ya the colonel yang kecelakaan atau ibunya di sini ya. Kita nggak tahu colonelnya di sini kalau bahasa Inggris ya, kita nggak tahu colonel ini laki-laki atau perempuan. Baik, nah untuk memproses struktur sintaksis yang taksa ini ya ada dua strategi yang dipakai. Ya, satu adalah recency principle, ya, dua adalah predicate proximity, dan dua ini bersaing ya, bersaing yang mana yang lebih kuat. Nah, intinya, sebentar, nah, kita coba yang ini saja. Recency principle ya, recency principle itu intinya adalah bahwa who had the accident itu menerangkan the colonel ya, jadi menerangkan kata benda yang lebih dekat ya, jadi the colonel. Nah, di sisi lain predicate proximity ya, predicate proximity itu mengatakan bahwa who had the accident menerangkan the daughter ya, kata benda atau nomina yang lebih dekat dengan predikat ya, predicate proximity. Predikatnya di sini adalah interviewed gitu ya. Jadi dua itu ya, ada parsernya punya dua strategi ya yang saling bersaing. Nah, sekarang pertanyaannya yang mana yang lebih unggul gitu ya. Nah, ini kembali ada data-data lintas linguistik ya yang bisa kita lihat di babnya ya. Ternyata bahasa-bahasa itu juga memiliki preferensi yang berbeda-beda. Ya, kalau bahasa Inggris dia lebih penuturnya itu lebih mempunyai preferensi yang recency. Ya, jadi adjective clause itu ya kalau bahasa Inggris orang sukanya ini memahaminya dia menerangkan nomina yang sebelahnya ya, yang paling dekat dengan adjective clause-nya. Tapi bahasa-bahasa lain ada yang preferensinya justru adjective clause ini menerangkan nomina yang lebih dekat dengan predikat ya, jadi ada perbedaan-perbedaan. Nah, ketika dilakukan penelitian ya, eksperimen ya terkait ini, ternyata ketika dieksperimenkan ya atau dikerjakan atau dialami begitu ya oleh peserta penelitian sesuatu yang melanggar prinsipal yang disukai ya oleh bahasanya, ini ternyata ada harga yang harus dibayar begitu ya, ada sesuatu yang tidak enak ya yang terjadi dalam proses pemahaman itu. Ya, misalnya di sini mengalami garden path ya, jadi bingung ya ketika disimulasikan kondisi-kondisi yang melanggar prinsipal
yang disukai oleh bahasanya ya. Jadi memang apa namanya ini terjadi gitu ya, ketaksaan ini terjadi dan sangat bisa diteliti bagaimana proses pemahaman yang terjadi dalam pemahaman apa namanya penutur-penutur lintas bahasa. Baik. Nah, saya rasa sampai situ ya poin-poin yang cukup besar, poin-poin yang cukup penting untuk pemahaman kalimat. Kita lanjutkan dengan diskusi di kelas dan jangan lupa untuk mengumpulkan satu paragraf berisi pengalaman, masukan, pertanyaan atau komentar ya berkaitan dengan materi pemahaman kalimat ya dikumpulkan di emas ya, dan ini akan menjadi rata-ratanya akan menjadi bagian dari nilai tugas ya. Jadi tolong bisa diingat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.